Kalau perlu sekali mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu. Ini karena yang kita bahas saat ini kan terkait dengan masalah penyelenggaraan, evaluasi penyelenggaraan pemilu di yang lalu ya sekitar mungkin tahun 2024 yang lalu lah. Nah, jadi berketepatan saya Aspidum hari ini saya di sini masih 2 bulan, sehingga apapun yang mungkin saya sampaikan dari segi data itu memang benar-benar data. Saya tidak mengikuti perkembangan karena di tahun 2003 sampai dengan 2025 saya mutasi dari Aceh ini. Dulu saya bergabung juga di Bawaslu dengan Pak Fahrul. 2003 saya mutasi ke Maluku, kemudian dari Maluku bergeser lagi ke Padang, sehingga terkait dengan aturan-aturan regulasi kekhususan Aceh itu ya 3 tahun itu seperti nggak update lagi. Jadi mohon maaf, mungkin ini apapun yang sampaikan mungkin data itu memang benar data, saya tidak mengikuti perkembangan dan tidak berada di Aceh pada saat itu, sehingga di sini nanti mungkin saya tidak terlalu banyak yang bisa saya evaluasi, karena kalau mungkin kami masih tetap di sini saya bisa melihat dan melihat langsung kondisi yang lalu. Demikian. Kemudian pada kesempatan ini tentu dari saya di sini sebagai Aspidum mewakili Pak Kajati, tentu sebagaimana yang disampaikan tadi, kami dari Kejaksaan tentu mendukungnya. Peran kami di sini tentu mendukung di dalam hal setiap harapan kita. Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan bagaimana penyelenggaraan daripada penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Aceh lancar. Maka khususnya kami di penegakan hukum tentu sebagaimana kalau kita evaluasi berkaitan dengan penegakan hukum, nanti mungkin bisa saya sampaikan aja data saya sudah perlu bacakan di tahun 2024 lalu terkait jumlah dan sebaran kasus pidana pemilu pada saat itu. Di tahun 2024 itu sebaran kasus pidananya itu ada di 5 wilayah, yaitu di PD, Aceh Tenggara, Birun, Nagan Raya, PD Jaya, dengan jumlah perkara itu 679, dan pelakunya itu tentu lebih dari itu, ada tersangka 3, 4 dan sebagainya. Kemudian juga tindak pidananya itu tahapan-tahapan begitu yang sering potensi terjadinya pidana itu pada saat itu tahap kampanye. Biasanya situ tahun yang lalu itu ada 3, kemudian tahap pemungutan suara dan penghitungan suaranya juga ada 5, tahap rekap penghitungan suara ada 1. Kemudian yang ada data di sini juga terkait masalah subjek atau pelaku tindak pidana itu sendiri. Subjeknya itu calon legislatif, saat itu ada 3 perkara, jadi masyarakatnya ada 2, kepala desa ada 1, PPK 3, KPPS ada 3. Kemudian perbuatan pidana tindak pidana juga di situ yang berhubungan pada waktu tahap pencoblosan menggunakan suara orang lain itu ada 2. Kemudian mencoblos lebih dari 1 surat TPS atau yang TPS yang berbeda, itu yang berbeda, kemudian mengubah hasil perolehan suara, atau di sini manipulasi suara dan politik uang, dan itu biasanya masih sering terjadi. Kemudian juga di dalam penanganan perkaranya juga di sini ada tindak pidana ancaman pidana tuntutan ponis tindak pidana di tahun 2024 itu juga yang dilakukan penuntutan oleh kejaksaan itu ada sekitar 9 perkara. Sebenarnya 9 perkara, di mana memang pada waktu itu kita ada di kejaksaan menuntut semua pelaku itu masuk penjara dengan namanya 4 bulan, paling begitu 4 bulan, 8 bulan juga ada. Nah, tapi hampir sebagian besar juga itu putusan hakimnya di sana tuntutannya bukan penjara, tetapi ada yang PW istilahnya, ada juga yang mengabulkan. Jadi kira-kira seperti itu dari segi penegakan hukum. Cuma dalam kesempatan ini tentu peran kejaksaan di dalam
dukungan di dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah tentu di dalam hal penegakan hukumnya. Tentu kami konsisten dan netral di dalam hal tidak ada intervensi dari manapun di dalam penanganan perkaranya. Selain itu juga yang telah kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang, tentu kejaksaan bergabung di sentra Gakumdu, di mana sebelum sama. Kalau pada waktu itu 2024 memang pada saat itu saya sedang di Kabupaten Serang bagian timur di Provinsi Maluku. Dan ketika pilih itu saya di sana. Nah, jadi di mana saja sebenarnya baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan itu hal-hal yang kadang-kadang biasa terjadi itu di daerah manapun sama. Nah, kemudian di sentra Gakumdu sebelumnya juga Kejaksaan Tinggi Aceh, saya juga sebagai koordinator pada waktu itu bergabung dengan Bawaslu, dari Bawaslu Pak Fahrul ya, dari Polda juga, dari unsur polisian ada juga. Nah, dari dalam hal setiap pada penanganan perkara untuk laporan ada indikasi juga tindak pidana pelanggaran pemilu dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana yang diatur di aturannya. Yaitu ada mekanisme mulai dari pelaporan sampai rapat-rapat pleno dan pada akhirnya nanti dilimpahkan serahkan kepada penyidik terus dilanjutkan ke pengadilan. Nah, terkait masalah itunya juga masalah mekanisme kita juga tentu sama-sama mengetahui di dalam penanganannya berbeda dengan pidana biasa, lebih cepat, maka koordinasi memang terus kita akan optimalkan ke depan sehingga tidak karena alasan waktu semuanya bisa menjadi daluarsa mulai dari penyelidikan sampai ke persidangan. Itu mungkin bagi kami juga terus akan mengevaluasi karena semuanya waktunya singkat dan berbeda dengan hukum acara biasa. Kemudian juga apa upaya kejaksaan terkait masalah sosialisasi tadi sama kemarin Pak ya telah dilaksanakan di kantor ya. Nah, di kantor kemarin saja baru kemarin itu dilaksanakan ada MOU antara KIP Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh. Nah, di situ dihadiri menurut Pak ada juga ya Pak Asintil dengan Asdatul. Dari acara itu adalah bagian juga untuk salah satu untuk mensukseskan penyelenggaraan daripada pemilu dan pemilihan kepala daerah. Jadi kejaksaan juga tidak hanya aktif di dalam perkara tindak pidana pemilu di Gakumdu, juga melakukan kerjasama dengan KIP, di mana nanti ketika ada mungkin meminta pendapat hukum, nanti itu bisanya di bidang perdata dan tata usaha negara, bukan di bidang saya. Di kantor ada asisten perdata dan tata usaha negara. Kemudian mungkin digugat atau sebagai digugat oleh para pihak, maka kita juga bisa bekerjasama menghadapinya di pengadilan tentu yang untuk mengadili terkait masalah sengketa pemilu. Nah, itu sudah dilakukan di banyak tempat. Nah, kalau mungkin di sini belum, baru kemarin kita melakukan MOU, mungkin perpanjangan ya habis. Tentu itu terus kita optimalkan sehingga nanti KIP juga di dalam melaksanakan tugasnya bisa tidak menjadi tidak fokus dengan adanya gugatan-gugatan yang dilakukan para pihak, apakah itu di tahap nanti hasil perolehan suara dan sebagainya. Intinya mungkin kemarin lebih jelas sudah disampaikan kepada rekan dari KIP. Kemudian yang berkaitan dengan tanggung jawab kita juga itu di bidang intelijen, kita juga ikut mendukung mensukseskan di mana intelijen itu selain memberikan sosialisasi di dalam hal aturan yang berkaitan dengan ADAC ini, regulasi bisa kita bekerjasama. Kita juga membuka posko pemilu itu di Inter. Jadi posko pemilu itu juga di kejaksaan diperintahkan dari pusat untuk ada di kantor sehingga itu bisa membantu juga untuk mendapatkan informasi terkait masalah hal-hal yang di tengah masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, demikian. Kemudian juga yang mungkin perlu kita sama-sama nanti mungkin Bapak Ibu narasumber lain yang menyampaikan, karena ini berkaitan dengan diskusi menyangkut dengan apakah
Karena memang kita ketahui tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa di Aceh ini kan berlaku ya dengan kekhususan tadi. Aceh diberi kewenangan di dalam mengatur yang dengan masuk di dalam pemilihan. Di dalam pidana pun kan berbeda, di mana Aceh diberi kewenangan di dalam melaksanakan tidak pidana ya di sini jarima namanya, diberi kewenangan kepada Aceh untuk mengatur sendiri di dalam hal tindak pidana. Jadi ketika sudah diatur di Aceh, maka hukum nasional di dalam pidana pun tidak berlaku lagi di Aceh. Nah, itulah menurut saya itu memang spesialis digunakan ketika diberlakukan tindak pidana yang ada di Aceh di Kanun Nomor Hukum Jinayah di tahun 2014 kalau saya nggak salah, hukum jinayah. Nah, kemudian diatur juga hukum acara jinayahnya. Hukum acara jinayah itu sama seperti KUHP-nya kita, cuma kita ya pada kesempatan ini juga mungkin mumpung ada di sini dari Rusia ya Pak ya. Nah, perlu mungkin di kegiatan lain nanti Pak yang menyangkut hukum acara pidana ini Pak. Karena kita ketahui hukum acara jinayah yang lama itu sangat banyak dengan hukum acara nasional. Nah sekarang 2 Januari yang lalu hukum acara pidana sudah berlaku yang baru. Nah, apakah kita menyesuaikan juga sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan modern hari ini atau tetap? Nah, tapi kalau tidak ya tidak ada masalah juga. Tetap aja hukum kita itu yang berlaku. Ketika kita tidak menyesuaikan umpamanya dengan hukum acara yang baru, karena berlaku yang spesialis. Di dalam pidana juga seperti itu. Ketika ada tindak pidana diatur oleh Kanun Aceh, Kanun Jinayah diatur juga oleh KUHP, umpamanya di luar KUHP, maka yang berlaku adalah kanun ini. Jadi sangat tegas ketika ada dua aturan yang berbeda, umpamanya bukan bertentangan, berbeda, ya wajar sekali berbeda, karena memang itulah perbedaannya. Tapi perbedaan itu sendiri tentu kan ada dasarnya. Contoh kita bilang seperti alat bukti. Alat bukti dengan hukum acara jinayah lama berbeda dengan alat bukti dengan hukum acara nasional kan. Tapi bukan berarti itu bertentangan. Ya memang harus berbeda. Nah begitu. Jadi di dalam hal ini juga kalau ada perbedaan mungkin di dalam seperti kekhususan ada aturan yang beda di Aceh sepanjang umpamanya membawa, kalau menurut saya kalau membawa kemudaratan mungkin baru kita ubah. Tapi kalau memang tidak, yang bahkan udah kita sesuaikan dengan kondisi Aceh yang juga tentu dengan syariat Islamnya juga mungkin bisa kita masukkan juga di situ. Nah, sebagai contoh kan yang sudah berlaku. Kalau memang itu baik, ya lanjutkan. Kalau mungkin ditambah atau bagaimana, nanti mungkin di sini para sumber lain mungkin yang menyampaikan. Seperti syaratnya harus beragama Islam. Ya itu kan, saya pikir tidak ada permasalahan, memang berbeda. Kemudian harus pakai baca Al-Quran, harus melaksanakan syariat, umpamanya dalam pelaksanaan. Nah, kemudian mungkin ada yang lain lagi, saya mengikuti aja nanti karena saya nggak update lagi terkait kekhususan regulasi yang terkait masalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Aceh. Namun kami tentu sangat terbuka. Saya sering disuruh dengan Pak Fahrul, tidak hanya di kesempatan ini aja, kita disuruh lebih bisa bertemu di mana saja membicarakan kalau ada regulasi yang baru, kita bahas sama-sama seperti itu. Nah, mungkin pada kesempatan ini secara umum itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian memang saya dapat dari rekan juga mungkin apa yang kira-kira yang perlu mungkin disampaikan terkait masalah kekhususan Aceh. Ada rekan menyampaikan, saya rekomendasi pokok yang kadang-kadang mungkin jadi permasalahan seperti dan di akademisi juga katanya terkait masalah pertama terkait dalam pilkada ini, apakah perlu direvisi untuk melahirkan kanun baru. Ya, tentu nanti setelah ini akan ada hasilnya, apakah diarahkan dalam konteks kekinian dan atau disinkronkan dengan undang-undang pemilu yang ada di nasional. Itu mungkin seperti pemikiran aja dari rekan. Kemudian perjelas terkait masalah hierarki aturan, apakah UPA cukup sebagai aturan umum atau otonomi dan detail
tenis ikut dalam pemilu yang dinasionalkan. Jadi mungkin itu sekedar pemikiran dari rekan saya ini. Kemudian mungkin perlu juga perbaikan model rekrutmen kitnya juga bagi kewenangan Pak Gubernur, Bupati, DPR, DPRK, dan KPU agar lebih transparan dan akuntabel. Ini kedua yang mau saya tambahkan. Selanjutnya saya izin mengikuti saja nanti oleh apa yang saya perlu tambahkan lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan di sini di awal ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.